Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau sehat ini pertanda bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Meskipun sebetulnya teman-teman tadi sudah diberikan konten tentang sosiologi dan budaya atau sosiologi agama dan budaya atau agama dan kebudayaan, tetapi menjadi tidak atau kurang sempurna ketika belum ada ruangan dialog. Jadi kalau belajar sendiri atau melihat video sendiri, bahkan membaca buku sendiri tentang agama dan kebudayaan itu mudah. Hanya kadang-kadang ada berbagai persoalan yang belum bisa dipecahkan oleh teman-teman. Sehingga saya mengajak teman-teman untuk masuk ke wilayah atau ke ruangan yaitu Q&A atau tanya jawab terkait berbagai permasalahan agama dan kebudayaan tersebut. Supaya tidak mentah sama sekali meskipun sudah melihat, saya menampilkan sepintas tentang materi. Nanti sesudah itu teman-teman silahkan untuk memperdalamnya. Kalau misalkan merasa belum memahami atau mungkin ada yang perlu diperdalam terkait dengan perkuliahan hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang belum bisa dipahami atau mungkin perlu diperdalam terkait dengan konten tadi, sehingga teman-teman bisa memahami dengan betul apa yang menjadi tema kita, agama dan kebudayaan. Silakan. Pak izin bertanya, Pak, dari Fatimah Aulia. Oke, silakan Fatimah Saya Aulia. pendapat Eric Fromm, benar kan Pak, nama tokohnya Eric Fromm, Ya, oke. yang berpendapat bahwa tidak ada kebudayaan yang tidak berakar dari agama. Itu menurut saya seperti bertentangan dengan orang Jawa yang ketika ada orang menikah atau meninggal, kemudian ada adat-adat tertentu yang orang Jawa kemudian bilang gini, agama dan budaya itu tidak bisa disatukan gitu. Jadi ada yang orang Jawa bilang ini harus dilakukan karena menjaga leluhur, namun ada orang beragama yang bilang bahwa ini tuh syirik seperti itu. Bagaimana itu, Pak? Ya, Fatimah Aulia, terima kasih. Pemahaman Fatimah dengan yang ditampilkan oleh Eric Fromm itu berbeda. Kalau Eric Fromm itu berbicara agama, sumbernya bukan pada dogma saja, tapi yang berhubungan dengan kepercayaan. Jadi kan kita pada pertemuan ketiga kemarin mempelajari bersama tentang asal-usul agama. Nah, di situ berbeda dengan yang terjadi di orang-orang Jawa yang menghadap-hadapkan seakan-akan kepercayaan mereka itu bukan agama. Agama itu adalah misalkan Islam ataupun Katolik atau Protestan dan lain sebagainya. Atau mungkin cara pandang yang sementara dipahami oleh Fatimah Aulia berbeda dengan mereka. Kalau Fatimah Aulia membaca sebuah buku, The Seven Theories of Religion, ada 7 teori tentang agama, asal-usul agama, seperti yang kita bahas pada pertemuan ketiga kemarin, maka menjadi welcome terhadap yang ditampilkan, disuguhkan oleh orang-orang Jawa. Jadi budaya Jawa atau tradisi Jawa itu merupakan agama nenek moyang. Sekali lagi saya supaya tidak salah paham ya teman-teman yang ada di ruangan ini ataupun mungkin yang kebetulan melihat atau menonton konten ini, supaya tidak salah paham terkait dengan terminologi agama di dalam sosiologi agama, berbeda dengan pemahaman belajar agama di dalam kehidupan
keagamaannya. Kalau orang yang memahami agama itu berdasarkan dogma dan itu dihubungkan dengan berbagai agama yang ada, maka Jawa, maksudnya kepercayaan orang-orang Jawa tidak masuk dalam kategori itu. Tetapi coba kita lihat pada konten yang ketiga, nanti teman-teman, khususnya Fatimah Aulia bisa melihat bagaimana asal-usul agama dan salah satunya orang Jawa itu. Sehingga hal itu tidak dipermasalahkan. Sehingga yang disampaikan Erich Fromm itu benar adanya. Maksudnya bahwa yang ada hubungannya dengan kepercayaan, keyakinan batin manusia itu menjadi agama itu sendiri. Sekali lagi, mungkin sebagian dari kita tidak setuju tentang itu, tetapi di dalam sosiologi agama, hal itu menjadi hal yang perlu dipahamkan terkait dengan kepercayaan-kepercayaan dalam kehidupan ini. Begitu Fatimah Aulia. Mengapa Erich Fromm mengatakan begitu? Apakah bisa dipahami, Fatimah? Bisa, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya lagi terkait dengan agama dan kebudayaan? Melanjutkan berbagai pemikiran tadi. Silahkan kalau ada. Izin bertanya, Pak. Silahkan, Lucky. Pak, kan ini saya ingin bertanya ya, Pak. Terkait kebudayaan dan agama. Apakah saya mau tanya, apakah budaya memiliki peran dalam penyebaran agama waktu zamannya Erich Fromm atau apa ya, kan yang meneliti penyebaran agama Protestan kayak gitu. Soalnya tadi screen-nya nggak terlalu muncul. Ya itu aja sih, Pak. Apakah budaya juga berperan dalam penyebaran agama? Oke, terima kasih Lucky pertanyaannya. Teman-teman semuanya, apakah agama berperan di dalam menghadirkan kebudayaan? Pasti iya. Jadi keberadaan agama mempunyai hal yang penting, sebagaimana Erich Fromm tadi, atau bahkan dalam bahasanya Groth juga refer ke agama orang Jawa. Jadi meskipun sekali lagi penerjemahannya secara teknis mungkin agak berbeda dengan pemahaman kalian semua secara singkat, tetapi terkait dengan sosiologi agama itu yang selanjutnya dipelajari secara itu namanya substantif. Agama sangat berpengaruh terhadap kebudayaan, bahwa kalau teman-teman melihat di lingkungan teman-teman semuanya, hampir semua kehidupan itu mendasarkan kepada kebudayaan. Maksudnya mendasarkan pada agama. Budaya dihadirkan dari tradisi agama yang ada, bukan tradisi yang lain. Jadi meskipun mungkin tradisi politik ada, tetapi hal itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh atau yang menjadi dominan itu agama. Contoh kalau di dalam kehidupan Indonesia, berbagai kehidupan partai politik atau lebih teknis lagi proses-proses pencalonan di situ tidak meninggalkan tema-tema agama, bahkan terkadang agak masuk ke wilayah yang dilarang, misalkan menyinggung SARA atau memainkan SARA. Meskipun apakah sosiologi agama tidak mampu mengerim itu atau tidak bisa memahamkan? Disitulah yang kita hubungkan dengan pertanyaannya Lucky tadi, apakah agama berpengaruh terhadap kebudayaan itu sendiri? Kalau kita melihat di Indonesia, berbagai suku bangsa pun terkait dengan cara komunikasi satu dengan lainnya mungkin ada sedikit perbedaan, atau mungkin ada yang ekstrim perbedaannya. Salah satu yang berpengaruh ada
keberadaan agama itu sendiri. Apakah seseorang ketika belajar tentang agama secara tekstual dan substansial itu berpengaruh terhadap kebudayaan? Pasti iya. Dan itu kita rasakan di negeri kita sendiri, bahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Prof atau yang disampaikan oleh Gert. Itu Lucky. Apakah mungkin bisa diterima atau mungkin ada yang perlu di... Saya ingin bertanya ya Pak, terkait kebudayaan dan agama. Apakah kebudayaan dan agama itu kebudayaan menjadi peran juga, salah satu peran? Ini sudah nyala, Lucky? Sudah Pak. Oke, silakan dilanjut, mungkin jaringannya silakan. Ya Pak, saya mau tanya, apakah budaya memiliki peran dalam penyebaran agama waktu zamannya Erich Fromm atau kan yang meneliti penyebaran agama Protestan kayak gitu. Soalnya tadi screen-nya nggak terlalu muncul. Ya itu aja sih Pak. Apakah budaya juga berperan dalam penyebaran agama? Oke, terima kasih Lucky pertanyaannya. Teman-teman semuanya, apakah agama berperan di dalam menghadirkan kebudayaan? Pasti iya. Jadi keberadaan agama mempunyai hal yang penting, bagaimana Erich Fromm tadi, atau bahkan dalam bahasanya juga agama orang Jawa. Jadi meskipun sekali lagi penerjemahannya secara teknis mungkin agak berbeda dengan pemahaman kalian semua secara singkat, tetapi terkait dengan sosiologi agama itu yang selanjutnya dipelajari secara substantif. Agama sangat berpengaruh terhadap kebudayaan. Bahwa kalau teman-teman melihat di lingkungan teman-teman semuanya, hampir semua kehidupan itu berdasarkan kepada kebudayaan. Maksudnya berdasarkan pada agama. Budaya dihasilkan dari tradisi agama yang ada, bukan tradisi yang lain. Jadi meskipun mungkin tradisi politik ada, tetapi hal itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh atau yang menjadi dominan itu agama. Contoh kalau di dalam kehidupan Indonesia, berbagai kehidupan partai politik atau lebih teknis lagi proses-proses pencalonan di situ tidak meninggalkan tema-tema agama, bahkan terkadang agak masuk ke wilayah yang dilarang, misalkan menyinggung SARA atau memainkan SARA. Meskipun apakah sosiologi agama tidak mampu dari itu atau tidak bisa memahamkan, disitulah yang kita hubungkan dengan pertanyaan yang tadi, apakah agama berpengaruh terhadap budaya sendiri? Kalau kita melihat di Indonesia, berbagai suku bangsa pun terkait dengan cara komunikasi satu dengan lainnya mungkin ada sedikit perbedaan atau mungkin ada yang ekstrim perbedaannya. Salah satu yang berpengaruh ada keberadaan agama itu sendiri. Apakah seseorang ketika belajar tentang agama secara tekstual dan substansial itu berpengaruh terhadap kebudayaan? Pasti iya. Dan itu kita rasakan di negeri kita sendiri, bahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Prof atau yang disampaikan oleh Gert. Itu Lucky. Apakah mungkin bisa diterima atau mungkin ada yang perlu mohon maaf Pak. Tadi saya rasa yang tadi Bapak jelasin cukup sih, tapi pertanyaan saya itu kayaknya kebalik deh Pak. Soalnya saya tanya itu apakah budaya berperan dalam penyebaran agama kayak gitu. Oh,
Apakah jaringan, Pak. agama berperan dalam penyebaran budaya? Begitu, bukan sebaliknya ya. Budaya ini, apakah budaya berperan menyebarkan agama gitu? Oke. Apakah budaya berperan menyebarkan agama, begitu ya? Ya. Oke. Karena kalau mungkin lukis sementara belajar. Bentar. Karena sementara ini kalau Luki atau teman-teman belajar yang berpengaruh itu adalah agama menyebarkan budaya, tapi ini pertanyaannya sebaliknya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami secara substantif adalah terkait dengan keberadaan agama dan budaya itu sendiri. Kita kembali pada pertemuan ke-3 dan 4 bahwa agama bisa hadir dari budaya, atau kalau pada kesempatan ini agama dan budaya, maksudnya agama sangat membentuk budaya. Pemahaman seseorang terhadap agama bisa sebaliknya berangkat dari budayanya. Jadi kalau masyarakatnya adalah kelompok tanah, maksudnya pertanian, ya, maka mohon maaf, saya mencontohkan orang Muslim. Ketika mempunyai kewajiban melaksanakan sholat asar itu jadwalnya taruhlah jam 3, kurang lebihnya itu. Ada sebagian masyarakat kan budaya petani itu tidak mungkin pada jam 3 selanjutnya mengerjakan di tempat kerja tersebut, merasa bajunya kotor atau kurang suci dan lain sebagainya. Yang terjadi muncul sebuah kebudayaan di beberapa desa bahwa melaksanakan sholat asar itu jam 5. Di situ sangat dipengaruhi oleh tradisi yang ada di situ. Bukan berarti dia tidak taat terhadap agama, dia tetap taat, tetapi menyesuaikan. Meskipun ada beberapa orang yang tetap pada waktunya melakukan sholat. Bisa juga kita membawa kepada contoh yang lebih real terkait dengan kehidupan, misalkan mencari ilmu, ataupun yang lebih real lagi dalam berpolitik. Apakah di situ budaya berpengaruh terkait dengan keagamaan seseorang? Jadi bukan sebaliknya. Nanti teman-teman akan ikuti perkuliahan terkait dengan kajian kebijakan, bukan kajian kebijakan pendidikan, tapi mata kuliah kajian pendidikan berbasis agama atau pendidikan berbasis pesantren. Di situ maka akan diceritakan atau dibahas panjang lebar terkait dengan bagaimana tradisi pesantren terkait dengan sistem belajar kita. Ngomong hal itu, belajar di pesantren, maka keberadaan agama sangat berperan besar. Maksudnya bagaimana? Kalau ngomong pesantren itu, maka dia simbolnya dengan Islam, maka Islam salah satunya yang hadir dari misalkan Timur Tengah. Tradisi di Timur Tengah menjadi bagian tradisi di pesantren. Teman-teman Katolik ataupun Protestan pun juga mengalami hal yang sama. Tradisi yang di Eropa juga berpengaruh terhadap dunia pendidikannya. Tentunya
hal ini juga pada kehidupan lain. Apakah Lucky bisa dipahami atau mungkin ada yang belum bisa terjawab dari pertanyaan tadi? Sudah, Pak, tergambar. Oke, terima kasih Lucky. Silakan teman-teman kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Mengenai pokok bahasan di poin kelima kan yang menyebutkan bahwa seringkali agama dianggap sebagai penghambat dalam kebudayaan, terutama dalam hal perubahan sosial. Saya di sini mengambil contoh kasus dari kepercayaan saya sendiri, yaitu di beberapa aliran kepercayaan dalam agama saya kan mengharapkan program yang digencarkan oleh pemerintah. Aliran kepercayaan apa? Apa? Saya ulang ya, Pak. Mengenai pokok bahasan di poin kelima yang menyebutkan bahwa seringkali agama dianggap sebagai penghambat dalam kebudayaan, terutama dalam hal perubahan sosial. Saya di sini mengambil contoh kasus dari kepercayaan saya sendiri, yaitu beberapa aliran kepercayaan dalam agama saya itu mengharapkan program KB atau 2 anak cukup yang digencarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi pembudakan penduduk, yang dalam hal ini kan akan berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, ataupun kesejahteraan sosial. Nah, apakah permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai agama penghambat perubahan sosial tersebut? Terima kasih. Sama dan semuanya, memang berbicara pengelolaan negara yang dihubungkan dengan salah satunya pengaturan tentang kelahiran atau pengaturan bagaimana sesuai dengan keberadaan luas tanah atau luas daerah dengan penduduk, maka negara pasti berpikir, orang tua pun berpikir. Selanjutnya pada pemerintahan Orde Baru muncul yang namanya keluarga berencana. Hal itu pasti banyak tantangan, tetapi ada yang juga mendukung. Pertanyaan dari Salma bahwa hal itu menjadi, maksudnya agama, gimana Salma? Salma mungkin bisa diulang? Agama menjadi penghambat dari kebudayaan, terutama dalam perubahan sosial. Apakah hal itu bisa menjadi dikatakan sebagai penghambat ketika ingin melahirkan tradisi keluarga berencana tadi? Tentunya ini juga bisa dicontohkan kepada hal-hal yang lain. Karena mungkin di dalam agama, mohon maaf ini yang non-muslim, di dalam Islam itu kan ada doktrin, apa namanya, kalau di dalam hadis atau Al-Quran, hadis ya, saja wadud al-waluda, Pak ini muka sumpikumul umam, yaumal qiyamah. Jadi dalam bahasa lebih detailnya, bahwa perbanyaklah anak cucu untuk menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad, karena nanti kita akan bersama-sama, kita akan, maksudnya Rasulullah Muhammad akan menolong semuanya dengan dengan karena salah satunya memperbanyak hal ini nanti di akhirat pada yaumul qiyamah, maksudnya di hari akhir. Kurang lebihnya begitu. Nanti mungkin bisa dikoreksi apa yang saya sampaikan terkait dengan dasar agama tadi. Kalau berdasarkan pada teks tersebut, 2 anak itu tidak cukup. Maksudnya bertentangan terhadap dasar agama untuk kehidupan punya anak. Tetapi seorang muslim tadi, dia hanya patokannya pada satu dasar agama. Dia tidak mendasarkan pada dasar agama yang lain, misalkan teman-teman pernah mendengar kalimat kadal fatku ayyakuna kufra. Seseorang seperti pengajian ini kan, itu ya.
mohon maaf, settingannya seperti pengajian, tetapi kita kupas dengan sesuatu agama ya, supaya kita lebih mudah, karena langsung pada dasar-dasarnya. Kata fakru ayyakuna kufur. Orang yang suasana fakir, miskin, itu mendekati kepada kafir. Maksudnya akan keluar dari agama. Di sini menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang itu miskin. Kalau seperti etik Protestan itu, etik Protestan itu kan bersemangat berjuang dan jadi kaya semuanya. Mungkin teman-teman nanti bisa meneliti tentang indikator faktor ayyakuna ini, tetapi harus dihubungkan dengan apakah hal itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan ya sosial kemasyarakatan. Jadi tidak boleh, misalkan hanya pokoknya buat anak terus sampai mati karena membuat anak, tetapi dia tidak bisa menghidupi anak, itu kan menjadi masalah. Kalau misalkan Lucky itu dasarnya hanya pada perhatian, yaitu tadi perbanyak anak, maka dia bisa malah setiap hari buat anak itu, akhirnya anaknya 100, tapi tidak pernah berpikir bagaimana menghidupi anaknya. Dengan kata lain, itu kan sudah takdir Tuhan, maka 100 anak itu sudah diberi, itu kan menjadi masalah. Nah, disitulah perlu dihubungkan dengan dalil atau dasar yang lain. Dasar yang lain yang kemudian perlu dikombinasi supaya tidak, maksudnya ketika menambah anak itu yang elegan, yang proporsional itu adalah jangan sampai, mungkin silakan dicari nanti dasar ayatnya atau hadisnya di dalam agama Islam. Jangan sampai meninggalkan anak itu dalam suasana yang dalam kondisi fakir miskin atau dalam kondisi yang dia tidak bisa makan dan minum, tapi bahwa seseorang ketika menghadirkan keluarga itu juga mempunyai tanggung jawab. Orang tua mempunyai peran besar terkait dengan taruhlah apakah dia akan memeluk agama tertentu. Maksudnya, mohon maaf, ini bagi yang non-muslim yang berarti kita menghadapkan pada agama-agama, apakah kalian muslim atau non-muslim di ruangan ini adalah tema sosiologi agama. Dan kebetulan kita merespon yang dipertanyakan sama itu hubungannya dengan bagaimana memperbanyak anak sesuai dengan KB dan sesuai dengan agama. Pasti bahwa kalau kalian sebagai muslim dan nantinya ketika meninggal dunia atau sekarang tidak bisa membiayai, dan itu pertanda bahwa kalian akan mengantarkan dan neraka. Sekali lagi, mohon maaf, ini seperti kajian atau pengajian agama, tapi demi kebaikan kita. Begitu sama, apakah bisa dipahami atau ada yang perlu dipertanyakan? Berarti itu dapat dibilang bahwa agama penghambat perubahan sosial tadi ya, Pak? Sebetulnya tidak. Yang menghambat itu pemahaman seseorang terhadap agama. Jadi teks dasar agama menghadirkan, misalkan, membuat anak, maksudnya memperbanyak anak, bukan berarti tanpa ada yang lain. Hanya saja yang dibaca perintahnya itu adalah yang memperbanyak anak saja, tetapi memakmurkan, menjadikan manusia yang insan kamil, itu tidak dibaca. Jadi, kalian semuanya di dalam kehidupan agama harus perfect di dalam mendasarkan pada dasar agama. Sekali lagi, yang Hindu dan Buddha, Katolik dan Protestan ataupun Konghucu, kalau menggunakan dalil agama jangan satu bagian, tapi harus diadakan dihubungkan dengan yang lain. Begitu sama. Silahkan teman-teman, kalau Salma bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih.
Oke, terima kasih Salma. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Izin bertanya, Pak. Silahkan Nuria Febri Sinta Rahayu. Baik, Pak. Di materi yang sudah disampaikan itu kan ada agama dan perubahan sosial. Yang saya pahami dengan adanya agama itu, yang saya tangkap ya Pak, ini gambarannya seperti ketika kita beragama, maka kehidupan kita itu telah tertata. Dan itu mengakibatkan perubahan sosial, membuat perubahan dalam diri kita gitu. Sebelum kita beragama mungkin kita sikapnya terlalu brutal, nakal dan lain-lain. Ketika kita sudah beragama, kita tahu mana yang harus dihindari, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan seperti itu. Namun Pak, ada tidak Pak, agama ini bisa memberikan efek perubahan yang bernilai negatif seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Nuria. Mungkin juga Nuria akan bisa lebih sempurna lagi ketika tidak cukup bertanya tetapi memberikan contoh. Mungkinkah ada yang berefek negatif? Kalau saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Salma tadi, bahwa orang kalau memahami ajaran agama sepotong-potong, maka kemungkinan besar akan menghasilkan negatif. Karena yang dipegang itu hanya satu dasar, tidak menghubungkan dengan dasar lainnya. Misalkan, teman-teman atau Nuria sendiri, di dalam ajaran agama, maka diperintahkan untuk melaksanakan sholat dalam suasana, misalkan sholatnya itu harus jaraknya mepet, harus lurus, sehingga dalam sebelum sholat imam selalu mengatakan subuh. Maaf yang bagi non muslim ya, saya hanya mencontohkan, nanti mungkin teman-teman yang non muslim di sini juga nanti bisa memberikan contoh sehingga kita bisa belajar bersama-sama tentang sosiologi agama. Hal itu meskipun dasarnya hadis kuat menjadi berubah, bukan hadisnya yang berubah, tetapi yang seharusnya dilakukan pada suasana pandemi COVID ini. Sehingga ada fatwa ulama, MUI, bahkan aturan negara terkait dengan pelaksanaan sholat harus berjarak 1 meter. Bahkan pernah dalam sekian waktu disarankan atau tidak boleh sholat di masjid. Teman-teman yang Katolik Protestan mungkin juga mengalami pada sembahyang hari Minggu, Nelly atau Agnes juga mengalami bahwa tidak boleh melaksanakan di gereja. Tentunya pada waktu suasana yang mencekam COVID ini, padahal sangat disarankan untuk melaksanakan ibadah di sana. Ketika seseorang menjalani secara tekstual terkait dengan dasar agama tadi, kemungkinan dia tidak lama untuk menjadi orang hidup, maksudnya segera mati ketika mengabaikan taruhlah pendapat negara atau pendapat tokoh agama ataupun fatwa agama. Meskipun sebetulnya kalau dibandingkan dengan dasar hadis itu di bawahnya, tapi adalah teman-teman lupa hifdzun nafs atau menjaga diri itu lebih utama, yang sebetulnya hadirnya sebelum dasar teknis fikih melaksanakan sholat. Sehingga Nuria dan semuanya, ketika seseorang memahami tersebut, dasar-dasar tersebut dengan tidak substansial,
sangat mungkin seseorang akan menjadikan agama sebagai petaka, sebagai alat provokatif, atau alat yang lainnya. Padahal sebetulnya ya yang bersangkutan itu ada salah paham terhadap teks dengan konteks terkait dengan agama. Begitu Nuria. Apakah ada yang belum bisa dijawab? Iya Pak, sudah dapat dipahami. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Nuria. Masih adakah yang mau bertanya lagi, teman-teman? Agama dan kebudayaan atau agama dan budaya. Meskipun kita tidak ingin menjadikan kalian satu agama. Agama tetap di kalian semuanya dan budaya tetap semuanya. Kita itu kan membahas sosiologi agamanya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka cukup. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga ini menjadi bekal kalian dalam meraih masa depan sebagai pertama sebagai mahasiswa sosiologi, kedua tentunya sebagai masyarakat umum yang terjun nanti dalam dunia dia. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga sehat semuanya dan bisa menikmati perguruan sosiologi agama. Dan maaf kalau ada hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.